Bintang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri mentas di Piala AFF 2022 dengan status tanpa klub. Dirinya pun kini mendapat lirikan dari negeri tetangga Malaysia. Soroti duel timnas Indonesia versus Thailand di Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 bakal digelar pada hari ini 20 Desember 2022. Pertandingan perdana mempertemukan Kamboja melawan Filipina pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sendiri akan menjalani laga pertama melawan Kamboja pada 23 Desember 2022 mendatang. Dan pertemuan antara Timnas Indonesia melawan Thailand akan tersaji pada 29 Desember 2022 mendatang. Pertandingan ini pun menjadi sorotan media Vietnam. Sport4042.com mereka menyebut kalau pertandingan ini bakal berakhir imbang. Menurut analisis mereka, timnas Indonesia kini tak bisa dianggap remeh. Sejak dinakodai Sintayong, skuad Garuda berkembang pesat. Sepak bola Indonesia berkembang pesat di semua tingkatan, terutama tim nasional. Di bawah bimbingan pelatih berpengalaman Sintayong, timnas Indonesia semakin tangguh. Tim Merah Putih telah menjalani proses persiapan yang matang belakangan ini. Tulis pernyataan dalam media tersebut. Persiapan matang ini pun membuat timnas Indonesia bakal semakin kuat ketika berhadapan dengan Thailand di Piala AFF 2022. Namun tentunya timnas Indonesia berhasrat ingin meraih kemenangan saat melawan Thailand nantinya. Hal ini demi menjaga gengsi dan tentunya target juara Piala AFF 2022. Sintayong dibayangi rekor buruk para pendahulunya kala menangani timnas di Piala AFF. Timnas Indonesia rutin mengikuti turnamen Piala AFF sejak dicetuskan kali pertama pada 1996. Namun timnas Indonesia juga punya catatan buruk untuk para juru taktiknya kala menangani skuad Garuda kala bertanding di Piala AFF. Sebagai catatan saja, hanya ada satu pelatih timnas Indonesia yang mampu menangani di 3 edisi Piala AFF, yaitu Alfred Riedel. Namun Alfred Riedel menangani timnas Indonesia tidak dalam 3 edisi beruntun, melainkan pada edisi 2010, 2014, dan 2016. Sementara itu hanya ada 2 nama pelatih timnas Indonesia yang berhasil mencatatkan 2 edisi Piala AFF. Selain Sintayong, ada nama Peter White yang berhasil menangani timnas Indonesia pada 2 gelaran Piala AFF secara beruntun. Khusus untuk kedua nama pendahulu Sintayong di timnas Indonesia, mereka punya catatan buruk kala menangani timnas Indonesia pada edisi keduanya di Piala AFF. Pada edisi 2004, timnas Indonesia di bawah Peter White berhasil membuat publik tanah air berdecak kagum dengan penampilan Ilham Jaya Kusuma dan kawan-kawan. Namun petualangan timnas Indonesia kala itu harus terhenti di partai puncak usai kalah 2-5 dari Singapura. Pada edisi sebelumnya, Peter White dihadapkan pada ekspektasi lebih kala membawa timnas Indonesia ke Singapura kala itu. Namun timnas Indonesia gagal memenuhi ekspektasi publik tanah air kala itu. Timnas Indonesia tersingkir dari fase grup untuk kali pertama sepanjang sejarah Piala AFF. Kita nantikan kiprah Sintayong di edisi ke Piala AFF kali ini. Apakah STY mampu mematahkan mitos tersebut? Tanpa klub di Piala AFF 2022, Egy Maulana Fikri digoda Malaysia. Seperti diketahui, Egy telah putus kontrak dengan klubnya di Slovakia, Avsevion Zlate Moravce pekan lalu. Alasan dibalik keputusan itu diketahui karena minimnya menit bermain yang didapatkan Egy. Ini adalah kali kedua Egy putus kontrak dengan klubnya di Slovakia. Sebelumnya, Egy juga pernah menyudahi kerjasama dengan FK Senica karena kondisi finansial klub tersebut sedang goyang. Bintang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri mentas di Piala AFF 2022 dengan status tanpa klub. Dirinya pun kini mendapat lirikan dari negeri tetangga Malaysia. Salah satu media Malaysia Semuanya Bola memprediksi kemungkinan Egy bergabung di salah satu klub Malaysia. Nama Sadil Ramdhani dan Andi Firmansyah pun menjadi pemanis peluang Egy berkiprah di Liga Super Malaysia. Selain itu, mereka juga menyoroti perjalanan karir Egy yang belum pernah bergabung dengan salah satu klub Liga 1. Namun pemain kelahiran Medan itu diyakini juga bisa tampil gemilang di Malaysia. Selain berpeluang bergabung dengan klub di Liga 1, Egy juga berpeluang mengukir nama di Malaysia seperti rekan setimnya sebelumnya. Pemain Indonesia yang berjaya tampil di Liga Malaysia adalah Andik Firmansyah dan kini Sadil Ramdhani bersama Sabah FC. Tulis artikel Semuanya Bola pada Selasa 20 Desember. Terlepas dari itu, saat ini Egy tergabung bersama timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Egy belum membicarakan lebih lanjut terkait nasib karir selanjutnya setelah berpisah dengan Moravce.